Kembali di Sindo Sore, pemirsa, praktik lancung kecurangan pemilu diduga terjadi di berbagai daerah dengan melibatkan oknum aparatur negara yang kian mengemuka. Sejumlah partai politik, berbagai kelompok masyarakat hingga Komnas HAM menduga pelanggaran pemilu bahkan sudah terjadi sejak pemilu dimulai. Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara di berbagai daerah yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, dugaan arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Ketiga, viral video ajakan PJ Gubernur Kalimantan Barat mengajak warga dan jajarannya memilih capres yang mendukung pembangunan IKN. Atas temuan ini, Komnas HAM telah melaporkannya ke Bawaslu. Sementara itu, organisasi Jaga Pemilu menemukan setidaknya 8 bentuk pelanggaran dalam pemilu. 3 jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar, yakni penggelembungan suara salah satu paslon, larangan untuk tidak boleh mencoblos, dan salah input data di aplikasi Sirekap milik KPU. Jaga Pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung. Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara, karena sekarang bahasanya TSM kan, terstruktur, sistematik, masif sebelum hari H. Kita nggak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain, pembicara lain mungkin akan menyinggung itu dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW, itu juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Sejumlah kelompok masyarakat juga turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung KPU. Mereka menolak kecurangan pemilu hingga mempertanyakan penghitungan suara di aplikasi Sirekap KPU yang dinilai mengandung kejanggalan. Sementara itu, Koalisi Parpol pengusung Capres Ganjar Pranowo dan Koalisi Parpol pengusung Capres Anies Baswedan kompak berencana menggulirkan hak angket di DPR. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Hak angket diharapkan bakal membuktikan dugaan kecurangan pemilu. Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan dan DPP PKS juga telah menyurati Ketua KPU yang berisi penolakan penghitungan suara di aplikasi Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia, pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2024 berlangsung jujur dan adil menurun. Penurunan ini disebabkan karena banyaknya berita terkait permasalahan Sirekap hingga pemungutan suara ulang. Partisipasi masyarakat sangat tinggi pada pemilu yang telah diselenggarakan pada 14 Februari 2024 lalu. Namun tingginya partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei mengenai persepsi publik tentang pelaksanaan pemilu 2024. LSI memotret ada penurunan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu berlangsung jujur dan adil. Meski saat melakukan exit poll pelaksanaan pemilu jujur dan adil pada 14 Februari, penilaian responden mencapai 94,3%. Namun penilaian itu menurun hingga 76,4% saat survei dilakukan pada 19 hingga 21 Februari. Artinya penilaian pemilu jurdil menurun hingga 20% karena banyaknya berita permasalahan Sirekap dan pemungutan suara ulang. Penurunan tingkat evaluasi positif terhadap pelaksanaan pemilu, baik dari segi kepuasan maupun dari segi jurdil ya. Ya memang kalau tren itu berlanjut,
Ya, kan penurunannya signifikan tuh 10 dan 20%. Kalau tren itu berlanjut, maka dia minimal dari segi publik itu bisa menimbulkan berkurangnya legitimasi kan. Selain itu, sebanyak 31,4% responden menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Penilaian itu datang dari pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 yang sepakat menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres. Bahkan pendukung pasangan calon nomor urut 2 juga menyatakan pemilu curang dengan perolehan 36,5%. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang yang tergabung dalam Forum Rakyat menggugat mencetuskan Dekret Bandung, meminta pemilu 2024 diulang. Selain itu, massa juga mendesak DPR untuk segera menggelar hak angket. Sambil membentangkan spanduk dan poster, ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Massa yang tergabung dalam Forum Rakyat menggugat secara bergantian melakukan orasi yang berisi kritik terhadap penyelenggara pemilu dan pemerintah atas dugaan pemilu curang. Adanya indikasi dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif menjadi dasar mereka mengeluarkan Dekret Bandung yang berisi tuntutan agar hasil pemilu 2024 dibatalkan dan pemilu diulang. Selain itu, massa juga mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo serta mendorong DPR melakukan hak angket. Presiden tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam menghadapi pemilu ini. Beliau cawe-cawe, beliau memihak pada salah satu paslon, sehingga diikuti oleh KPU dan Bawaslu. Ya. Kemudian kami mendorong saat ini agar DPR RI melakukan fungsinya untuk melaksanakan hak angket. Aksi juga diikuti sejumlah difabel yang dalam pemilu lalu tidak bisa memberikan suaranya karena tidak mendapat suara panggilan mencoblos. Rencananya massa yang tergabung Forum Rakyat menggugat akan menggelar aksi di DPR RI, Jakarta, guna mendesak DPR segera melakukan hak angket. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional.
Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan.